Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sampurasun. Jumpa lagi di Balihidung Channel. Saya berdoa semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rejeki, dan disehatkan jiwa raga. Tentu saja, kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jangan pergi kemana-mana. Teruslah menyimak konten-konten kami yang menarik. Kami berharap apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Jangan lupa memberikan dukungan kepada kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya. Mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum terbentuknya kerajaan Galuh yang diperintah oleh Huretikandaun, terdapat beberapa peristiwa sejarah yang menarik. Menurut sumber yang saya temukan, pada saat Linggawarman, Raja Tarumanagara yang berkuasa dari tahun 666 meninggal dunia pada tahun 669. Kekuasaan Tarumanagara jatuh ke Sri Maharaja Tarusbawa, menantunya dari Sundapura, salah satu wilayah di bawah Tarumanagara. Karena Tarusbawa memindahkan kekuasaan Tarumanagara ke Sundapura, pihak Galuh dipimpin oleh Huretikandaun berkuasa dari tahun 612, memilih untuk berdiri sebagai kerajaan mandiri. Kerajaan Galuh dan Sunda sepakat berbagi wilayah dan menjadikan Sungai Citarum sebagai batasnya. Selain itu, Huretikandaun memiliki 3 anak lelaki, yaitu Rahyang Sempakwaja, Rahyang Kidul, dan Rahyang Mandi Minyak. Setelah Huretikandaun menguasai Galuh selama 90 tahun 612 sampai tahun 702, Rahyang Mandi Minyak, putra bungsunya, menggantikan posisinya sebagai pemimpin Galuh. Namun, kedua kakaknya menjadi resi guru. Sejarah lengkap kerajaan Galuh dan daftar raja-raja yang pernah berkuasa dapat ditemukan dalam naskah kuno Carita Parahyangan yang ditulis pada awal abad ke-16. Naskah ini menceritakan tentang awal mula kerajaan Galuh, dimulai dari Rahyang Tari Medangjati yang menjadi Raja Rese selama 15 tahun. Kemudian kekuasaan diwariskan kepada putranya, Sang Huretikandaun. Setelah pembebasan Galuh oleh Huretikandaun, kerajaan Tarumanagara mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Benih-benih perpecahan mulai muncul di kerajaan Tarumanagara pada masa pemerintahan Kertawarman 561 sampai 628. Beberapa wilayah taklukkan tidak percaya dengan kemampuan Raja Kertawarman dalam memimpin pemerintahan dan mengelola wilayah kekuasaan yang luas. Selain itu, munculnya beberapa kerajaan pesaing seperti Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan beberapa kerajaan lainnya juga menjadi faktor penyebab kemunduran kerajaan Tarumanagara. Setelah Raja Linggawarman 666 sampai 669 meninggal dunia, kerajaan Tarumanagara akhirnya bubar. Linggawarman tidak memiliki anak laki-laki, melainkan 2 anak perempuan bernama Manasin dan Subakancana. Pada tahun 669 Meter, tahta Tarumanagara diwariskan kepada menantu Linggawarman, yaitu Tarusbawa, yang merupakan suami Manasin. Namun, setahun setelah naik tahta, Tarusbawa memindahkan pusat pemerintahan dan mengubah nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 670. Situasi ini dimanfaatkan oleh Huretikandaun untuk melepaskan wilayahnya dari cengkeraman Tarumanagara. Huretikandaun adalah pemimpin kerajaan Kendan yang merupakan salah satu wilayah taklukan Tarumanagara. Pada tahun 670, Huretikandaun juga mendeklarasikan terbentuknya kerajaan Galuh di tanah Pasundan. Keruntuhan kerajaan Tarumanagara setelah pembebasan Galuh oleh Huretikandaun disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah perpecahan internal di dalam kerajaan itu sendiri. Selain faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, faktor lain yang juga berperan dalam keruntuhan kerajaan Tarumanagara adalah perubahan politik dan sosial di wilayah tersebut.
Perkembangan agama Buddha dan Hindu di Jawa pada masa itu juga mempengaruhi struktur politik dan kekuasaan di kerajaan-kerajaan di Jawa, termasuk Tarumanagara. Secara keseluruhan, kombinasi dari perpecahan internal, munculnya kerajaan-kerajaan pesaing, dan perubahan sosial dan politik di wilayah Jawa pada masa itu menjadi faktor-faktor utama yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Tarumanagara setelah pembebasan Galuh oleh Huretikandayon. Kerajaan Tarumanagara didirikan pada abad ke-5 Masehi. Raja pertama yang diketahui berkuasa di kerajaan Tarumanagara adalah Raja Purnawarman. Bukti arkeologi tertua dari kerajaan ini adalah Prasasti Ciaruteun, sebuah batu peringatan yang berasal dari abad ke-5 Masehi dan memiliki bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti ini menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan Tarumanagara. Selain Prasasti Ciaruteun, terdapat 7 prasasti lain yang terkait dengan kerajaan Tarumanagara yang ditemukan di daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Prasasti-prasasti tersebut antara lain Prasasti Tugu, Prasasti Cidanghia, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Pasir Awe, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Jambu. Prasasti-prasasti ini memberikan informasi tentang penguasa-penguasa dan kehidupan di kerajaan Tarumanagara. Dengan demikian, kerajaan Tarumanagara didirikan pada abad ke-5 Masehi dan berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa hingga abad ke-7 Masehi. Raja Purnawarman memerintah di kerajaan Tarumanagara dari tahun 395 hingga 434 Masehi. Ia merupakan raja ketiga dari kerajaan Tarumanagara dan dikenal sebagai salah satu raja yang terkenal dalam sejarah kerajaan tersebut. Nama Purnawarman tercatat dalam Prasasti Ciaruteun, Prasasti Jambu, dan Prasasti Tugu, serta diperkuat dengan naskah Wangsakarta. Di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanagara mencapai masa kejayaannya. Ia memerintah dengan bijaksana dan berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Kepemimpinannya menandai masa kejayaan kerajaan Tarumanagara. Perlu dicatat bahwa informasi mengenai pendiri kerajaan Tarumanagara masih menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan. Terdapat beberapa versi dan teori yang berbeda mengenai asal-usul dan pendiri kerajaan ini. Namun, Raja Diraja Guru Jayasingawarman adalah salah satu tokoh yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Tarumanagara berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada. Menurut sumber yang saya temukan, pendapat sejarawan mengenai asal-usul dan pendiri kerajaan Tarumanagara dapat bervariasi. Berdasarkan beberapa sumber, Maharesi Jayasingawarman dianggap sebagai pendiri kerajaan Tarumanagara. Maharesi Jayasingawarman berasal dari India dan memerintah dari tahun 358 hingga 328 Masehi. Ia memberi nama kerajaannya Tarumanagara, yang diambil dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Setelah memerintah selama beberapa tahun, Jayasingawarman memutuskan untuk menjadi petapa. Menurut sumber yang saya temukan, kerajaan Tarumanagara mengalami masa pemerintahan oleh 12 raja. Berikut ini adalah daftar raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Tarumanagara. 1. Jayasingawarman 358 sampai 382 2. Dharmayawarman 382 sampai 395 3. Purnawarman 395 sampai 434. 4. Wisnuwarman 434 sampai 455 5. Indrawarman 455 sampai 515 6. Candrawarman 515 sampai 535 7. Suryawarman 535 sampai 561 8. Kertawarman 561 sampai 628 9. Sudawarman 628 sampai 639 10. Hariwangsawarman 639
sampai 640. 11. Naga Jayawarman 640 sampai 666. 12. Linggawarman 666 sampai 669. Raja yang terkenal di Kerajaan Tarumanagara antara lain Jayasingawarman, yang merupakan pendiri sekaligus raja pertama, dan Purnawarman, yang memerintah pada masa kejayaan kerajaan ini. Setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanagara, wilayah tersebut digantikan oleh Kerajaan Sunda. Perubahan ini terjadi pada tahun 670 Masehi ketika Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarman Tarumanagara, memindahkan pusat pemerintahan ke Sundapura dan mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Sunda. Tarusbawa adalah tokoh yang berperan penting dalam perubahan ini. Ia merupakan menantu dari Raja Linggawarman Tarumanagara dan memerintah sebagai raja pertama di Kerajaan Sunda. Tarusbawa memilih Sundapura sebagai ibu kota baru dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Sunda. Perubahan ini juga dapat dikaitkan dengan faktor-faktor politik dan strategis. Sundapura memiliki lokasi yang lebih strategis dan lebih aman dari serangan musuh dibandingkan dengan ibu kota sebelumnya di Tarumanagara. Selain itu, perubahan nama menjadi Kerajaan Sunda juga mencerminkan identitas dan kebanggaan masyarakat setempat. Kerajaan Tarumanagara memiliki letak asli di wilayah barat Pulau Jawa, yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Banten dan sebagian wilayah Jawa Barat. Wilayah ini meliputi daerah sekitar Sungai Tarum, yang menjadi sumber nama kerajaan tersebut. Sundapura, ibu kota baru Kerajaan Sunda, setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanagara, terletak di sekitar wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sundapura merupakan ibu kota yang dipilih oleh Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarman Tarumanagara, untuk menggantikan ibu kota sebelumnya di Tarumanagara. Perlu dicatat bahwa wilayah geografis pada masa lalu mungkin memiliki perbedaan dengan wilayah saat ini. Perubahan batas administratif dan perubahan geografis seiring berjalannya waktu dapat mempengaruhi letak dan nama wilayah tersebut. Setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanagara, Sundapura menjadi ibu kota Kerajaan Sunda melalui perubahan yang dilakukan oleh Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarman Tarumanagara. Tarusbawa memindahkan pusat pemerintahan ke Sundapura dan mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Sunda. Perubahan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor politik dan strategis. Sundapura memiliki lokasi yang lebih strategis dan lebih aman dari serangan musuh dibandingkan dengan ibu kota sebelumnya di Tarumanagara. Sundapura terletak di daerah yang lebih terlindungi dan sulit dijangkau oleh musuh, sehingga memberikan keamanan dan kestabilan bagi Kerajaan Sunda. Selain itu, perubahan nama menjadi Kerajaan Sunda juga mencerminkan identitas dan kebanggaan masyarakat setempat. Tarusbawa mungkin ingin menghidupkan kembali kejayaan dan kekuasaan Sunda yang sebelumnya telah tergabung dalam Kerajaan Tarumanagara. Dengan memindahkan pusat pemerintahan Sundapura dan mengubah nama kerajaan, Tarusbawa memulai era baru dalam sejarah Kerajaan Sunda yang berlangsung setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanagara. Setelah Tarusbawa, terdapat beberapa raja yang memerintah di Kerajaan Sunda. Namun, catatan sejarah mengenai penerus langsung Tarusbawa masih terbatas dan terdapat beberapa perbedaan dalam sumber-sumber yang ada. Beberapa raja yang disebutkan dalam catatan sejarah setelah Tarusbawa antara lain. 1. Raja Niskala Wastukancana. Beliau adalah raja yang terkenal dalam sejarah Kerajaan Sunda. Ia memerintah pada abad ke-8 Masehi dan dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil. 2. Raja Linggabuana, ia adalah raja yang memerintah pada abad ke-9 Masehi. Raja Linggabuana dikenal sebagai raja yang kuat dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda. 3. Raja Sanjaya, ia adalah raja yang memerintah pada abad ke-10 Masehi. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang berjasa dalam mengembangkan seni dan budaya di Kerajaan Sunda. Namun,
informasi mengenai penerus langsung Tarusbawa, dan kronologi pemerintahan raja-raja setelahnya masih belum sepenuhnya jelas dalam catatan sejarah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai urutan dan detail pemerintahan raja-raja tersebut. Raja Niskala Wastukancana terkenal dalam sejarah kerajaan Sunda karena kepemimpinannya yang bijaksana dan adil. Ia merupakan salah satu raja yang dihormati dan dianggap sebagai sosok yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Raja Niskala Wastukancana dikenang karena kebijaksanaannya dalam mengatur pemerintahan dan memelihara stabilitas di kerajaan Sunda. Ia juga terkenal sebagai pemimpin yang adil dan menjunjung tinggi hukum. Selama masa pemerintahannya, ia berusaha untuk menciptakan keadilan sosial, menghormati hak-hak rakyat, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Raja Niskala Wastukancana juga dikenal karena upayanya dalam membangun dan mengembangkan seni dan budaya di kerajaan Sunda. Ia mendukung perkembangan seni, sastra, dan arsitektur yang mencerminkan kekayaan budaya dan identitas kerajaan Sunda. Kepemimpinan yang bijaksana, keadilan, dan perhatian terhadap seni dan budaya membuat Raja Niskala Wastukancana menjadi tokoh yang terkenal dalam sejarah kerajaan Sunda dan dihormati oleh masyarakatnya. Nama Niskala Wastukancana sendiri mengandung makna yang cukup dalam. Niskala berarti yang tak terlihat atau yang bersifat spiritual. Wastu berarti benda atau hal, dan kancana berarti emas. Julukan ini mungkin mencerminkan karakter atau sifat-sifat yang dihubungkan dengan kepemimpinan dan kepribadian Raja Niskala Wastukancana. Namun, perlu dicatat bahwa dalam tradisi Jawa dan Sunda, beberapa raja atau tokoh penting seringkali memiliki julukan atau gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat atau pujangga istana. Terima kasih, sahabat-sahabat semuanya, yang telah menyimak penjelasan sejarah tentang Kerajaan Tarumanagara hingga berdirinya Kerajaan Sunda. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai perjalanan sejarah di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Sampai jumpa di video konten berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sampurasun.